Inggris, 6 Januari 1854, hari Jumat, hari yang normal. Tapi ternyata tidak. Pada hari itu, dunia kedatangan bakal sosok yang akan menjadi legenda sampai hari ini. Sosok yang akan membuat kalian terperangah dengan kejeniusannya. Sosok yang akan membuat kalian berdecak kagum dengan segala hipotesanya. Dan sosok yang akan membuat kalian ngomong wah seharian. Dialah Sherlock Holmes. Shh, nanti dulu, jangan skip videonya dan jangan sambat. Saya tidak akan menceritakan kisah Sherlock Holmes pada kalian atau juga kisah-kisah lain dari keluarga besar Mas Sherlock ini. Enggak, bukan itu. Justru kalian harus tahu, Sherlock punya seorang murid dari Cina. Nah, mari saya perkenalkan. Jenius dari lahir, dari umur 5 tahun sudah banyak membaca jurnal-jurnal ilmiah klasik, master dalam bidang musik, catur kaligrafi dan juga melukis. Di umur 7 tahun sudah mengambil alih bisnis keluarga, obat herbal Cina. Di umur 9 tahun sudah mengobati pasien, bahkan orang-orang di kampung memanggilnya bocah ajaib. Dan di umur 11 tahun, diplomat dan bisnismen tersohor di Cina mensponsorinya untuk berkuliah di Amerika demi misi mengharumkan nama Cina dan kembali bak pahlawan yang dipuja karena prestasinya. Dan itulah Kin Fu. Benar, Kin Fu adalah murid nyaris resmi dari Sherlock Holmes. Kenapa nyaris? Karena Kin Fu yang maksa buat jadi muridnya Sherlock pas dirinya nyari obat masuk angin di pecinan. Dan mereka baru kenal 2 bulan. Hari ini adalah hari terakhir mereka bersama, dan Sherlock berkata mereka harus berpisah karena Kin Fu harus mulai menganalisa kasus dengan kemampuannya sendiri, bukan lagi dari instruksinya. Sherlock pun memberitahu kalau dia punya sebuah kasus yang cocok bagi Kin Fu di San Francisco. Kin Fu sedikit ragu, tapi Sherlock meyakinkannya dengan bilang kalau basic dari segala profesi itu nyaris sama. Gunakan kemampuanmu dalam mengobati orang sesuai dengan teknik pengobatan tradisional Cina. Observasi, dengarkan, tanya, dan rasakan. Kin Fu bingung, tapi Sherlock buru-buru pergi. Jadi mau nggak mau, Kin Fu pun langsung dibawa menuju rumah orang yang menyewa jasa Sherlock. Di tengah perjalanan, Kin Fu melihat kerumunan orang yang berdemo di depan gerbang pecinan. Salah seorang pria yang membawanya menjelaskan kalau situasi antara imigran Inggris dengan imigran Cina tengah mengalami ketegangan karena sebuah kasus misterius. Kin Fu pun mendengarkan dengan seksama. Di kepalanya dia merasa ini pasti kasus mudah, tapi kenapa bisa sampai demo? Si pria lanjut menjelaskan kalau sudah terjadi kasus Jack the Ripper di San Francisco. Kin Fu bingung, bukannya itu di Inggris? Tapi oke lah, masih masuk ranah kasus yang mudah. Pasti pelakunya seorang dokter, dan kasusnya pasti penghabisan nyawa para kupu-kupu malam. Karena yang terjadi di Inggris seperti itu, dan pelakunya sudah ditangkap Sherlock Holmes asli. Pasti yang ini cuma penirunya aja. Si pria gempal bilang iya, tapi tidak semuanya. Kasusnya sama persis dengan Jack the Ripper yang ada di Inggris. Yang berbeda adalah korbannya. Pertama, korbannya wanita dengan organ perut yang hilang dan terlihat seperti dipotong oleh seseorang yang profesional. Oke, masih sama batin Kin Fu. Cuma yang nggak sama adalah wanita yang menjadi korban ini adalah Alice Westman, anak seorang senator terkenal dari Partai Republik, Grant Westman. Oke, anak orang terkenal dihabisi, motifnya pasti balas dendam, masih make sense. Si pria gempal menggeleng. Masalahnya adalah Tuan Grant adalah salah satu calon wali kota yang sedang melakukan kampanye untuk kepemimpinan selanjutnya. Dan kebijakan yang dia buat adalah semua orang Cina wajib tunduk dengan imigran berkulit putih lainnya dan tidak boleh ada penguasa di dalamnya. Atau dalam artian, mereka meminta para imigran Cina yang hidup secara independen hanya boleh bekerja sebagai budak atau mereka pergi dari Amerika. Oke, ini masuk ranah politik, batin Kin Fu. Baik, berarti tugasnya di sini harus memecahkan kasus pembunuhan ini demi mengembalikan nama baik para imigran Cina. Iya kan? Benar, tapi enggak juga, kata si pria gempal. Karena korban selanjutnya adalah seorang laki-laki Indian, penduduk asli Amerika, dan lebih hebohnya, dia adalah ketua suku yang diakui oleh para pejabat tinggi di San Francisco. Bahkan mungkin di Amerika, Kaitan. Dan yang aneh, si ketua suku ini cuma disayat di leher, tidak ada yang hilang sama sekali dari tubuhnya. Kin Fu pun mulai menelan ludah, rasanya kasus Jack the Ripper di Inggris lebih mudah daripada ini.
Tapi Qin Fu masih berpikir positif. Sekali lagi dia menegaskan berarti yang perlu dia selesaikan adalah mencari pelaku sebenarnya dan mengembalikan nama baik para imigran Cina di pecinan. Iya kan? Enggak. Kata si pria gempal, pelaku sebenarnya sudah tertangkap, Bai Zhenbang. Qin Fu bingung, masalahnya di mana kalau pelaku sudah tertangkap? Masalahnya adalah Bai Zhenbang adalah anak dari ketua gangster Hip Sing Tong, salah satu gangster paling ditakuti dan paling berpengaruh di Amerika. Qin Fu mulai menelan ludah. Terus sekarang dia harus apa dong? Qin Fu tidak percaya kalau dirinya harus bertemu langsung dengan bos Hip Sing Tong yang terkenal kejam dan tidak pandang bulu. Matanya mulai awas dan tubuhnya seperti menolak berada di sini. Tapi semua pikiran buruknya langsung buyar saat seorang pria flamboyan turun dengan penuh senyum dan hormat. Bai Xuanling, atau para pejabat biasa memanggilnya Tony. Nah, oke. Tapi pertanyaannya, siapa Tony? Tony adalah generasi imigran Cina pertama yang berhasil survive saat Amerika memutuskan untuk membangun rel kereta api pertama dari ujung barat ke ujung timur dengan jasa imigran dari seluruh dunia, termasuk Cina. Dia adalah sedikit imigran yang berhasil masuk ke jajaran pejabat-pejabat daerah dengan tekadnya yang kuat untuk berhasil di benua baru ini. Dan sekarang Tony berhasil memetik buahnya. Hampir setengah wilayah San Francisco berada di tangannya. Tapi dengan kekuasaan yang begitu besar, tentu ada pihak-pihak yang tidak senang. Qin Fu jelas kaget. Tony lah si bos besar geng Hip Sing Tong dan nama Tony sendiri sudah tersohor sampai ke negeri Cina. Qin Fu segera memberi hormat, bahkan sampai minta diangkat sebagai anak. Tony pun menenangkan Qin Fu. Dia bilang kalau dirinya sangat butuh bantuannya, karena dia yakin kalau Bai Zhenbang, anaknya, tidak bersalah. Tony pun menceritakan kronologinya. Malam itu, dia sedang menikmati pertunjukan sulap dengan seorang dewan dari Partai Demokrat, Tuan Wei Men. Malam itu seperti biasa, mereka tertawa tapi tidak dengan Bai yang terlihat bosan dan memilih pergi. Bai juga entah mengapa memilih lewat pintu belakang, dan tanpa sengaja seorang kru panggung melihatnya keluar. Tidak ada yang aneh, tapi masalahnya jalan belakang panggung itulah tempat kejadian perkara. Di malam yang sama dua jenazah itu ditemukan dan besok paginya Bai Zhenbang ditangkap di pelabuhan. Terlihat dirinya ingin kabur setelah melakukan aksi semalam. Qin Fu bilang harusnya Bai Zhenbang masih bisa membela diri karena belum ada bukti. Tony bilang iya, tapi semua petunjuk mengarah ke Bai Zhenbang. Selain gerak-geriknya yang mencurigakan, Bai Zhenbang juga seorang lulusan Universitas Kedokteran Inggris terbaik. Dan itu cocok dengan temuan bukti polisi yang mengotopsi jenazah Alice. Kalau pelakunya kemungkinan besar adalah dokter. Oke, tapi itu tuduhan sepihak. Tony melanjutkan. Tuduhan selanjutnya adalah ada ketegangan antara Tony dengan ayah Alice. Di mana ayah Alice ingin mengusir seluruh penduduk Cina yang tidak suka dengan kebijakannya. Dan Bai adalah orang yang tidak suka dengan kebijakan ayah Alice. Atau dalam artian, semua masalah ini mengerucut ke arah politik, kekuasaan, dan juga masalah etnis. Yang artinya, ditangkapnya Bai Zhenbang tanpa bukti yang kuat adalah permainan seseorang yang tidak suka dengan kekuasaan yang Tony miliki. Maka dari itu, dia mengincar sisi terlemahnya, yaitu anaknya. Biarpun Tony tahu anaknya sulit diatur, tapi dia menemukan keanehan dengan ditangkapnya Bai di pelabuhan. Karena jika Bai ingin benar-benar pergi dan meninggalkan kekacauan, kenapa dia menunggu di pelabuhan yang kapalnya sudah lewat jam keberangkatannya? Karena kapal paling cepat yang bisa Bai Zhenbang tunggu adalah hari esoknya. Bukan hari di mana dia ditangkap. Yang berarti ada seseorang yang Bai Zhenbang tunggu. Qin Fu mulai bingung dengan kasus ini. Dia tidak menyangka kalau kasusnya akan sebesar ini. Tony yang melihat Qin Fu mulai ragu berkata, kalau dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyewanya. Harusnya yang datang adalah Sherlock Holmes, bukan seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai muridnya. Ya, Tony sudah tahu kalau Qin Fu bukanlah detektif asli. Tapi dia bertaruh besar pada Qin Fu, karena dia sudah mendapat surat langsung dari Sherlock Holmes kalau Qin Fu orang yang lebih tepat untuk mengurus kasus ini. Jadi Qin Fu tak punya pilihan lain selain menyelesaikan kasus yang mustahil ini. Qin Fu pun meninggalkan Tony dengan anak buahnya, karena dia harus pergi mengurus sesuatu. Qin Fu yang bingung harus bagaimana akhirnya beralasan ingin buang air. Si pria gempal mengiyakan, tapi perasaan dia nggak enak. Ya, Qin Fu bilang kalau dia biasa buang air sambil telanjang.
Si pria gempal iya-iya aja terus pergi. Tapi perasaannya nggak enak lagi. Nah, Qin Fu bilang kalau dia biasa buang air besar sambil telanjang sambil ngebuka jendela. Si pria gempal iya lagi terus keluar. Tapi perasaannya nggak enak lagi. Mereka berdua pun saling tarik-menarik. Namun Qin Fu kurang beruntung karena talinya harus terlepas dan jatuh di atas seseorang. Only you, only you. Qin Fu kaget dia jatuh di atas Indian. Tapi dia lebih kaget karena Indian itu bisa bahasa Cina. Karena keadaan mendesak, mau nggak mau, Qin Fu pun meminta tolong si pria Indian untuk meloloskannya dari kejaran anak buah Tony. Qin Fu langsung ngomong, wow, ternyata si Indian punya 3 dari 4 ciri-ciri pejuang Indian legendaris. Penglihatan elang, pendengaran burung hantu, kecepatan puma, dan kekuatan. Qin Fu yang tidak bisa bela diri sama sekali akhirnya pasrah saat diseret paksa oleh anak buah Tony. Tapi ternyata Qin Fu salah. Si Indian punya ciri-ciri terakhir dari sang pejuang Indian legendaris. Qin Fu pun masih tidak mengerti. Dia sudah disuruh menyelesaikan kasus yang mustahil, dikejar kelompok gangster paling ditakuti, dan sekarang ada seorang Indian yang berbahasa Cina meminta pertolongannya. Tanpa banyak babi bu, si Indian mengenalkan dirinya. Sukunya mengenalnya sebagai Agui, atau ayahnya biasa memanggilnya dengan nama Agoy. Dan dia sangat ingin bertemu dengan Qin Fu, karena dia ingin mencari siapa pembunuh ayahnya, Kaiten. Agoy pun mulai menceritakan semuanya. Sore itu dia buru-buru pulang dari berburu. Melihat sang ayah sudah terbujur kaku, Agoy menangis sejadi-jadinya. Tapi sahabatnya berkata kalau Agoy harus kuat. Mereka boleh tersingkir oleh para imigran jahat yang sudah mengusir mereka dari tanah leluhur. Tapi membunuh tanpa sebab apapun adalah perbuatan hina. Maka dari itu sahabatnya meminta Agoy untuk menemui sang peramal. Di tenda sang peramal, Agoy mendengarkan dengan seksama. Sang peramal bilang kalau ayahnya dibunuh karena kerakusan seorang pria. Dari mata batinnya, sang peramal bilang kalau Agoy harus pergi ke barat untuk mencari siapa pelaku pembunuh ayahnya. Dan orang yang bisa Agoy mintai tolong adalah seorang pria setengah telanjang yang jatuh dari langit. Qin Fu capek dengan semua kehebohan hari ini. Dia menolak permintaan Agoy yang sama tidak masuk akalnya. Melihat Agoy yang memohon dan memohon, Qin Fu pun bilang kasih dia waktu buat berpikir sebentar. Tapi kayaknya itu cuma alasan aja. Qin Fu pun kabur dengan mengendap-endap. Karena dirinya juga masih dicari anak buah Tony, Qin Fu pun memutuskan bersembunyi. Qin Fu pun lega. Setidaknya malam ini dia aman. Besok pagi, ya urusan besok pagi. Qin Fu kaget kalau ternyata kereta yang ditiduri semalam adalah milik Agoy dan dirinya sudah berada di tanah suku Indian. Qin Fu kaget, tapi senang juga. Ternyata ada yang boleh juga di sini. Sahabat Agoy langsung memotong dan bilang kalau dia akan mengubur Qin Fu semisal dirinya masih menatap adiknya terus. Qin Fu yang tidak mengerti bahasa Indian akhirnya dimanfaatkan oleh Agoy yang bilang kalau sahabatnya itu berkata, semisal Qin Fu mau membantunya, dia bisa menikahi adiknya. Dapat tenda 1 dan juga tanah seluas matanya memandang. Qin Fu langsung bilang oke. Sahabat Agoy nggak ngerti bahasanya, tapi Agoy bilang oke. Oke. Esok paginya, Qin Fu langsung mengajak Agoy ke tempat Tony untuk meminta maaf soal kaburnya kemarin dan mengenalkan Agoy sebagai partner investigasinya. Tanpa banyak bertanya, Tony langsung menyambut mereka berdua dan memaklumi Qin Fu yang pasti kaget dengan besarnya kasus ini. Tony pun langsung mengenalkan Qin Fu dengan Master Fei Yanggu, perwakilan kerajaan dinasti Qing yang sedang ada urusan di sini.
dan juga Bai Zhenbang beserta Zhen Xiliang, sahabat karib anaknya. 不可坏了体面。 Baik, keadaan makin runyam. Biar saya bantu jelaskan kenapa ini semua bisa terjadi. Kalian tentu sudah ada gambaran dengan kasus yang akan Qin Fu hadapi. Tapi nyatanya masalah ini berhubungan jauh dengan dinasti Qing yang ada di Cina sana. Master Fei adalah suruhan langsung oleh Ibu Suri, sang kaisar yang pada saat ini memimpin dinasti Qing. Ibu Suri meminta Master Fei datang ke Amerika untuk mencari seorang pembelot yang sudah merusak perjanjian 8 negara, yang mengakibatkan Cina atau Tiongkok waktu itu harus dijajah atas dasar pemberontakan. Dan orang yang mereka percaya sebagai otak dari segala pemberontakan di Tiongkok adalah Zhen Xiliang. Qin Fu pun mencoba menginterogasi sesuai ajaran Sherlock, sedang Agoy memulai interogasi sesuai ajaran polisi Konoha. Semua panik termasuk Qin Fu, tapi Zhen turun menghampiri. Dengan serius, Zhen meminta Bai untuk mengatakan semuanya. Tony pun juga langsung menghentikan tindakan Qin Fu dan Agoy. Entah mengapa, Agoy menuruti kata-kata Tony, walau mereka baru saja bertemu hari ini. Dengan lembut, Tony berkata, kalau dia punya bukti lain kalau anaknya bukanlah Jack the Ripper yang membunuh ayah Agoy. Iya, Tony tahu apa motif Agoy menyudutkan Bai sebegitunya. Tapi buktinya sekarang hanyalah sebuah teori. Dia butuh bukti fisik yang hanya bisa ditemukan oleh kejeniusan Qin Fu dan juga ketangkasan Agoy. Mereka setuju. Qin Fu pun meminta kalau dia bisa membuktikan Bai tidak bersalah, Qin Fu mau Tony mengurus kependudukannya sebagai warga Amerika, karena dia sudah dijanjikan tanah dan juga istri. Dan Tony bilang, ya gampanglah nak. Baiklah, sekarang waktunya Qin Fu mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari dari Sherlock Holmes dan dipadukan dengan langkah-langkah pengobatan dalam pengobatan tradisional Cina. Pertama, ada observasi. Jadi apa yang mereka punya sekarang? 1. Ayah Agoy datang ke kota untuk menjual hasil alam milik suku Indian. Ayah Agoy sudah sering melakukan ini karena hanya dialah satu-satunya perwakilan Indian yang bisa bernegosiasi dengan pejabat dan pebisnis di San Francisco. Dan lagi, ayah Agoy adalah pejuang Indian asli, jadi nyaris tidak mungkin ayahnya kalah dalam adu pedang atau tangan kosong. Tapi beda ceritanya jika pelakunya bertubuh sangat besar, atau ayah Agoy dihabisi dari belakang saat sedang lengah. Nomor 2, Agoy menemukan fakta darah yang tercecer tidak sebanyak yang seharusnya. Jika memang pelaku mengeksekusi 2 orang yang satunya dikuras habis organ perutnya, harusnya pemandangan di TKP lebih mengerikan dari ini. Ketiga, mereka menemukan 3 jejak kaki, 2 sepatu dan 1 telanjang kaki. Yang satu mungkin punya ayah Agoy, karena orang Indian belum mengenal teknologi sepatu waktu itu. Dan yang 2 sisanya, Alice dan pelaku. Kalian salah menebak adik-adik. Alice ditemukan tergeletak tanpa sepatu. Dan kalau memang Alice memakai sepatu, sepertinya Alice terkena beri-beri, karena jejak sepatunya terlalu besar untuk ukuran kaki seorang wanita. Dan yang keempat, ada jejak kereta kuda, yang mana dari observasi mulut ke mulut dari Agoy dia yakin kalau kudanya adalah kuda kota. Karena rasa kotorannya masih ada kacang-kacangnya. Kalau memang itu kotoran dari kuda ayahnya, harusnya rasanya rumput. Karena suku Indian hanya memberi makan kuda mereka rumput terbaik yang dirawat seperti anak sendiri. Berarti kesimpulannya di sini adalah Alice tidak dieksekusi di sini, melainkan Alice sudah dieksekusi di tempat lain dan ditaruh di sini untuk mengaburkan investigasi. Yang mana pada saat bersamaan, kemungkinan ayah Agoy tanpa sengaja melihat kejadian itu dan kaget. Dan saat kaget itulah pelaku kedua langsung menghabisi ayah Agoy dari belakang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang kedua adalah mendengarkan. Karena mendengarkan cuma bisa dilakukan kepada pasien yang hidup, jadi Qin Fu dan Agoy harus mendengarkan apa yang tubuh Alice teriakan tapi tidak terdengar. Dan di sini cuma Agoy yang punya kemampuan untuk mendengarkan. Oke, caranya aneh, iya tapi ampuh. Dari pendengaran barbar Agoy, mereka mendapati sendi retak di tangan kiri, lebam di pinggul kanan, lecet di pundak, leher patah, dan luka fatal di kepala bagian belakang, tapi bukan karena pukulan. Agoy bisa melihat itu semua karena terbiasa mengurus hewan buruan bersama ayahnya.
Dan dari otopsi Agoy, Qin Fu menyimpulkan kalau ada penyiksaan sebelum kematian. Agoy juga menambahkan kalau ada sedikit perlawanan dari Alice. 就是说凶手身上一定有道抓痕。阿贵，人才。 Iya, ada serpihan kulit kering di kuku Alice, yang mana tidak ada luka bekas cakaran di tubuhnya. Dan kayaknya Alice juga bukan orang yang gampang gatal, yang artinya ada kemungkinan bekas luka cakaran di tubuh pelaku. Belum lagi isi perut yang terpotong rapi layaknya dieksekusi seorang dokter. Tapi setelah Agoy perhatikan, potongannya lebih mirip ke orang yang terbiasa memotong daging, karena bekas potongannya halus tapi tidak merata. Jadi kemungkinan pelakunya bukan dokter, bisa tukang daging atau pemburu. Dan yang terakhir, ada serpihan kayu sangat kecil di bekas luka kepalanya. Dan dari kedalaman lukanya yang amat dalam, hanya orang yang punya kebencian amat sangat dengan Alice yang memukulnya dengan amat keras, sampai-sampai lukanya lebih terlihat seperti orang dijatuhkan dari ketinggian daripada dipukul. Atau orang yang memukulnya benar-benar orang yang sangat besar dan tidak punya belas kasih. Dan sekiranya siapa dan orang seperti apa yang punya dendam amat sangat kepada Alice. Maka dari itu masuklah kita ke metode yang ketiga, yaitu bertanya. Dan orang yang bisa mereka tanya soal siapa kira-kira orang yang amat sangat membenci Alice adalah Tuan Grant. Tapi kayaknya mereka salah langkah, karena Tuan Grant sedang berduka. Dan lagi dia tidak suka ada orang Cina di kantornya. Baiklah kalau begitu, mari kita skip ke bagian terakhir, merasakan. Tapi karena mereka sedang mengurus kasus bukan mengurus pasien, jadi bagian keempat mereka ganti dengan mencuri. Enggak, salah, membobol. Ya, malam itu Qin Fu dan Agoy menerobos masuk ke rumah Tuan Grant demi mencari bukti tambahan. Di dalam rumah megah itu, Qin Fu tidak menemukan apapun yang mengarahkannya pada pelaku atau tambahan bukti. Di sana, Qin Fu hanya menemukan foto-foto Alice sedang melukis dengan latar Inggris, baju sobek tapi bukan sobek paksaan, foto lama Tuan Grant saat masih menjadi tentara pasukan Inggris, dan Agoy yang menangis karena melihat foto pembangunan jalur kereta pertama di Amerika. Qin Fu yang melihat itu sedikit sadar. Mungkin Agoy teringat tanah leluhurnya yang dipakai secara paksa menjadi jalur kereta. Namun, Qin Fu melihat keanehan di pagar lantai atas dan pegangan tangga. Namun, Qin Fu harus segera pergi karena ada yang harus dia pastikan terlebih dahulu. Iya, Qin Fu mencari Bai untuk menanyakan sesuatu yang penting. Qin Fu coba bertanya pada Tony, tapi Tony bilang kalau San Francisco tidaklah besar. Dan Qin Fu punya otaknya serta Agoy punya skillnya. Gunakan kalian itu dengan baik. Pertunjukan sulap. Entah Agoy mendapat petunjuk itu dari mana. Tapi Agoy meyakinkan kalau petunjuknya tidak pernah salah. Qin Fu dan Agoy yang berniat mencari Bai segera ditahan oleh security acara. Hanya boleh tamu VIP yang masuk ke ruang sang maestro sulap. Qin Fu pun berdebat, tapi Agoy menggunakan pendengaran liarnya untuk mencari suara Bai. Agoy dengan bodoh amat masuk ke ruang sang maestro sulap, Qing Ling Fu. Sang security minta maaf karena tidak bisa menahan mereka. Tapi sang maestro bilang tenang aja, dia juga lagi dandan kok. Tapi Qin Fu langsung memotong. Kalau dia lagi dandan, kenapa ada 3 gelas teh? Master bilang kalau itu ya buat minum. Terus kenapa ada 3 bangku? Master jawab ya itu buat minum sambil duduk. Cuma posisinya bisa rebahan aja sekali-sekali. Agoy pun langsung mendesak dengan bertanya di mana Bai. Tapi sang maestro menjawab, tenang, duduk dulu. Gak perlu buru-buru. Dia ada pertunjukan. Nanti habis pertunjukan, dia bakal ngomong. Tapi Agoy mendengar langkah kaki seperti berlari. Dan ternyata itu adalah Bai dan juga Zeng. Tapi bentar, ternyata ada Master Fei juga. Iya, Master Fei ada di sana karena dia sudah tahu apa yang Bai dan Zen lakukan. Dia tahu kalau pemberontakan Zen selama ini dibantu oleh Bai. Master Fei semakin yakin kalau memang Zen tidak bekerja sendirian saat dirinya tanpa sengaja mendengar obrolan antara ayah Bai dengan pemimpin Irish Union, Marston. Dia tahu sekali Zen dan Bai mencuri senjata milik Irish Union dan akan mengirimnya ke Tiongkok untuk pergerakan pemberontakan. Qin Fu yang tak menyadari situasi semakin gawat langsung menyuruh Agoy menggunakan jurusnya. Namun sayang, jurus pamungkas Agoy hanya bisa digunakan 2 hari sekali. Walaupun menang jumlah, ternyata hal itu tidak menyulitkan Master Fei sama sekali.
Sampai saat Qin Fu merasa terpojok, tiba-tiba ya, ternyata mereka berada di bawah panggung sang pesulap yang sedang melakukan triknya. Dan tentu saja sang pesulap kaget. Yang awalnya dia ingin menghilangkan seorang penonton, tapi yang kembali bukan penontonnya. Qin Fu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Master Fei. Walau dia tidak tahu persis apa masalahnya, sampai akhirnya mereka pun bisa selamat. Di rooftop, Qin Fu segera menjelaskan semua temuan yang dia temukan dari investigasinya. Dan dari semua itu, keluar pertanyaan. Apakah Alice kekasih Bai? Qin Fu bertanya itu karena dia melihat foto Alice yang ada di Inggris serta sertifikat kelulusan dari universitas yang sama dengan Bai. Bai pun menarik nafas panjang. Dan dia menjawabnya dengan, iya. Aku mengenal Alice saat umurku 18 tahun. Hampir 6 tahun yang lalu. Saat pertama bertemu, aku sudah tahu kalau Alice adalah pelabuhan terakhirku. Bai menceritakan kalau dirinya sebenarnya sudah berencana menetap di Inggris, tapi karena Alice lah dia memutuskan untuk pulang ke San Francisco. Namun saat tahu kalau di San Francisco mulai diberlakukan kebijakan sentimen anti Tiongkok, karena itulah Bai hanya bisa bertemu Alice diam-diam. Kami sama-sama saling mencintai, tapi semesta menentang semua perasaan itu. Dan dari ini juga Bai sadar, bukan hanya dia yang menderita karena kebijakan itu, tapi seluruh imigran Cina yang tinggal di sana juga sama. Inilah yang diperdebatkan Bai dengan ayahnya. Dia sangat tahu sekali kalau ayahnya menggunakan segala cara agar demi para imigran Cina di San Francisco bisa hidup dengan layak dan berkecukupan. Tapi dia lelah melihat ayahnya harus tunduk, dan tunduk. Ayahnya terus saja memberi, tapi dia juga yang membuang kotoran para pejabat-pejabat brengsek Amerika Serikat itu. Maka dari itu, Bai dan Zen memulai pemberontakan ini. Mereka tak memulainya dari pecinan. Karena itu sama saja dengan bunuh diri di kandang musuh. Jadi dia memulai pergerakan jauh di timur sana, Cina. Perjanjian 8 negara yang dilakukan Tiongkok dengan negara lainnya hanyalah sebuah kedok dari kubu barat untuk mengeruk apa yang Cina punya dengan dalih teman seperjuangan. Yang pada aslinya mereka tahu kalau Cina tak punya armada perang secanggih mereka. Kita sudah ditodong sejak hari pertama. Kita dibungkam hanya karena mereka sedikit lebih superior. Aku memang tidak lahir besar di Cina. Bahkan aku belum pernah pergi ke sana. Tapi orang-orang di sini, di pecinan ini, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bekerja lebih giat dari orang kulit putih lainnya. Mereka berjuang lebih keras dari orang kulit putih lainnya. Dan mereka menunduk lebih rendah dari etnis lainnya. Di sini mereka tak punya kaisar yang bisa melindungi. Di sini mereka sendirian. Termasuk aku dan ayahku. Kalau memang ayahku di sini untuk melindungi mereka semua, aku akan memulai di tempat lain. Tempat di mana tanah leluhurku dicabut habis sampai ke akar-akarnya. Tapi orang-orang di istana hanya diam. Seolah mereka tak mau membuat keributan. Padahal mereka sendiri takut untuk melawan para penjajah-penjajah itu. Dan di sini Qin Fu akhirnya mengerti. Kalau perasaan cintanya yang dalam kepada Alice membuat Bai melihat lebih jauh dengan yang terjadi pada kaum mereka. Sebelum pergi, Bai menitipkan sebuah surat dari Alice yang ditulis pelayannya. Ini adalah surat yang membuat Bai menunggu di pelabuhan sendirian. Dan di surat itu tertulis kalau Alice setuju dengan rencana Bai untuk kawin lari. Dan akan menunggunya di pelabuhan. Namun yang ada, justru Bai diringkus polisi. Di malam yang sama saat Alice dihabisi, itu juga malam di mana Bai dan Zeng mencuri senjata dari Irish Union. Jadi kuatlah alibi Bai kalau dia bukan pembunuhnya. Dan terakhir, Bai berkata kalau Qin Fu mungkin bisa menemukan petunjuk lainnya di pelayan Alice yang bernama Amanda. Dia tahu segalanya. Bai tak bisa membantu lebih jauh dari ini. Karena besok dia akan menyelundupkan senjata-senjata itu ke pelabuhan. Jadi dengan kepercayaan penuh, Bai menitipkan kasus ini kepada Qin Fu dan Agoy.
Kinfu dan Agoy berniat melaporkan yang mereka dapat kepada Tony. Tapi ternyata Jack the Ripper sudah berulah lagi. Kinfu pun bersumpah kalau Bai Zhenbang bukan pelakunya. Karena sedari tadi dirinya bersamanya. Apapun itu, kepala polisi Lance bilang ke Tony kalau dia tak bisa selamanya melindungi anaknya jika kasus ini makin melebar. Jadi untuk saat ini, dia akan melakukan apa yang seharusnya polisi lakukan. Di saat yang sama juga Tony meminta Kinfu dan Agoy untuk mengecek TKP dan temukan apa yang bisa membantu mereka menuju Jack the Ripper yang asli. Ya, korban selanjutnya ada Lin Yue, 26 tahun, praktisi pengobatan tradisional Cina. Kinfu melihat kasus ini makin aneh, polanya makin tidak terlihat. Namun Agoy mengatakan kalau luka di tubuhnya tidak serapi luka di korban sebelumnya. Jadi ada kemungkinan besar pelakunya berbeda orang lagi. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mencari tahu tentang korban dari ayahnya. Apakah dia punya musuh? Apakah dia punya teman? Atau apakah dia menyimpan sebuah rahasia? Masih di malam yang sama, terlihat Master Fei mendatangi bar milik Iris Union. Kedatangan mereka jelas menjadi pertanyaan besar bagi Marston. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Master Fei bilang, dia tahu di mana senjata-senjata milik Marston berada. Tapi jika Marston ingin tahu senjatanya ada di mana, mereka harus bekerja sama. Atau kalau Marston ragu dengannya, mari kita lihat. Lebih cepat pelurumu atau pisauku. Oke, baiklah. Saya akan merekap sedikit yang sudah terjadi sejauh ini. Pertama, Bai dan Zhen akan segera melancarkan misinya menyelundupkan senjata ke pelabuhan. Di lain sisi, polisi sedang mencari Bai karena kasus malam. Sementara itu, Master Fei dan Marston bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Master Fei ingin menangkap Zhen untuk dibawa ke Cina, sedangkan Marston ingin senjatanya kembali. Disinilah Kinfu dan Agoy akan membantu Zhen untuk melancarkan misinya. Setelah itu menemui Bai untuk menceritakan apa yang dia dapat dari penyidikannya. Namun hal itu kayaknya tidak akan mudah karena mereka perlu kabur dari kejaran polisi, prajurit kerajaan, dan juga bandit. Kinfu panik melihat Agoy tertembak. Tapi Agoy beruntung ternyata pelurunya bersarang di kalung pemberian ayahnya. Sementara itu Marston marah karena ternyata yang mereka kejar adalah kotak kosong. Jadi sebagai gantinya, mereka akan membawa Kinfu, Agoy, dan Zhen ke markas mereka. Di tempat lain, Bai bersama pengawal pribadinya harus terpojok oleh kelompok bandit Iris Union. Sang pengawal dengan berani menahan mereka semua demi Bai bisa kabur dari sana. Walaupun itu berarti dia harus mengorbankan nyawanya. Beruntung, anak buah Tony berhasil datang walaupun sedikit terlambat. Pamannya pun memaksa Bai untuk ikut bersamanya. Tapi Bai melawan. Dia minta waktu sedikit lagi. Ada yang harus dia luruskan dan orang yang harus dia temui. Dan ini semua demi kelangsungan semua orang di pecinan. Bukan hanya untuk dirinya. Ya, Zhen sedang mengalami siksaan dari Marston agar dirinya memberitahu di mana senjata-senjatanya yang mereka curi. Tapi Zhen tak gentar sama sekali. Dia tak takut sekalipun Marston atau Zhen menyiksanya sampai mati. Beruntung Zhen masih hidup. Kinfu sendiri meminta Agoy untuk melakukan sesuatu. Karena jika tidak, mereka selanjutnya yang akan disiksa. Entah apa yang Agoy pikirkan. Dia hanya memberi makan seekor burung. Setelah itu berkata, kalau mereka
akan baik-baik saja. 是同根生，相煎何太急啊！谁跟你同根生啊？你们仨 Qin Fu marah karena ternyata omongan Agui tidak menyelamatkan mereka. Tapi tanpa diduga di saat yang sama, salah satu bandit memberikan mereka kabar gembira. Tentara Irlandia berhasil masuk ke daratan Cina bersama tentara Inggris. Dan di saat yang sama juga salah satu anak buah Master Fei juga memberi kabar kalau istana berhasil dimasuki pihak asing. Harta mereka dijarah, beberapa orang penting istana mati. Sedangkan kaisar beserta keluarganya belum ditemukan dimanapun. Dengan kemungkinan terbesarnya, mereka semua mati. Master Fei bingung, kenapa semua ini terjadi? Dia diperintahkan sang ratu untuk menangkap seorang pemberontak demi perdamaian bersama negara lain. Tapi sekarang, tanpa peringatan, mereka negara lain itu masuk dan memporak-porandakan istana dan seisinya. Sekarang dia jadi sadar, apa yang Zen lakukan bukanlah pemberontakan terhadap negara, namun upaya membela diri dari ideologi-ideologi barat yang perlahan masuk ke daratan Cina. Zen lebih tahu situasi di luar karena dia hidup di sekitaran orang-orang seperti itu. Memang dari awal pihak asing tidak pernah berniat untuk berteman. Mereka menggunakan kata teman hanya demi keuntungan mereka saja. Di saat Cina memberikan sumber daya mulai dari alam sampai manusia, justru pihak asing malah menjejali mereka dengan ideologi, agama, serta yang paling parah, obat-obatan terlarang. Crazy bastard! Qin Fu, Agui, dan Zen berhasil selamat setelah suku Indian dari Agui menyelamatkan mereka. Di saat mereka akan pergi dari sana, dengan sisa tenaga terakhir, Master Fei menitipkan perlawanan Cina kepada Zen. Tiba-tiba anak buah Tony datang untuk memberitahu kalau ada kabar dari Bei. Tony, Qin Fu, Agui, dan Zen dan anak buah lainnya datang ke pabrik milik Tony yang sudah dipenuhi polisi. Tapi pemandangan yang mereka lihat hanyalah tubuh seorang wanita yang sudah terbujur kaku. Dan itu adalah Amanda, pelayan pribadi Alice. Dengan tatapan tak percaya, Tony bertanya, apa yang terjadi? Kapten Lance menjelaskan kalau sebelum sampai di sini, dirinya sedang berdebat dengan Tuan Grant perihal lambatnya polisi menangkap pembunuh anaknya. Tapi secara bersamaan, datang kabar kalau Jack the Ripper terlihat membawa seorang wanita ke pabrik milik Tony. Bersama Tuan Grant, Lance dan pasukannya secara hati-hati masuk dan melihat Jack the Ripper akan melakukan aksinya. Karena kondisi gelap, mereka tak bisa melihat siapa orang di balik jubah itu. Sampai saat Jack the Ripper kabur, Grant dengan penuh emosi menarik pelatuknya. Iya, pelakunya ternyata memang Bai Zhenbang. Tony tak tahu harus berkata apa. Tapi Grant menegaskan, kalau sudah sedari awal, dia tahu pelakunya memang Bai. Hanya Bai saja yang sampai saat ini menolak kebijakannya. Padahal kebijakannya bukan untuk memberatkan para imigran Cina. Dia justru menyadarkan kalau memang bukan di sinilah tempat mereka. Out of our country! Sekarang tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dalam 24 jam kasus ini akan ditutup. Dan Bai Zhenbang akan ditetapkan sebagai tersangka. Surat kewarganegaraan yang Qin Fu minta pun rasanya tak ada artinya. Agui apalagi. Dia masih tak terima dan percaya kalau Bai bukanlah pelakunya. Awalnya dia memang hanya ingin mencari siapa pelaku pembunuh ayah angkatnya.
Tapi setelah mengikuti kasus ini, dia melihat lebih dari cuma mencari siapa pelaku sebenarnya. Ya, ayah angkat. Agoy sejatinya adalah anak yang ditolong oleh para suku Indian di dekat tambang emas yang roboh karena ledakan tak sengaja. Ketan memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Dia memberinya rumah, dia mengajarinya berburu, dan dia menjadikannya manusia yang seharusnya. Tapi seiring dia mengikuti kasus ini, dia justru melihat kalau banyak di luar sana yang tidak seberuntung dirinya. Mereka yang katanya hidup layak, ternyata harus mengemis di bawah kaki para orang kulit putih yang tidak tahu terima kasih. Mereka orang-orang yang mengusir para Indian dari tanah leluhurnya, sekarang mau mengusir lagi orang-orang yang sudah membangun tanah ini dengan keringat dan darah. Maka dari itu Agoy tak peduli Kin Fu ikut atau tidak. Tapi yang jelas, dia tidak mau diam saja. Seluruh orang pecinan ternyata berkumpul di depan pintu rumah Tony. Mereka ingin melihat Tuan Muda Bai sekali lagi. Mereka ingin berterima kasih dan juga meminta maaf. Terima kasih karena Tuan Muda selalu membantu mereka. Dan maaf karena mereka tidak bisa membantu apa-apa. Banyak dari mereka yang dibantu Bai secara personal. Banyak dari mereka yang dibela Bai dengan segenap hati. Dan sama halnya dengan Tony. Mereka tahu seberapa besar Tony mengusahakan pecinan ini tetap hidup. Walau harus sering mengalah kepada pejabat-pejabat kulit putih yang tamak dan rakus itu. Mendengar itu semua, Kin Fu, Agoy, dan Zen pun memantapkan tekad untuk menyelesaikan kasus ini. Bukan lagi demi keadilan Bai atau mengembalikan nama baik, tapi demi harga diri. Kin Fu dan Agoy pun pergi ke rumah Amanda. Tak ada yang aneh, kecuali satu. Sebuah pot herbal yang berisi banyak rempah-rempah yang sangat berguna jika pasiennya adalah ibu hamil. Kin Fu pun teringat dengan temuan benda asing di tubuh Alice. Sebuah serpian kulit kecil dan juga serpian kayu yang mungkin bagi polisi tak ada artinya. Tapi bagi Kin Fu dan Agoy, itu adalah barang bukti yang sangat penting. Sekarang semua titik-titik putus sudah mulai terhubung. Jadi tinggal satu misteri lagi yang belum selesai. Jika mereka ingin membuktikan Bai bukan pelakunya dan mengungkap kasus ini di publik, mereka harus mencari tahu trik apa yang mereka gunakan di tangki air raksasa di pabrik milik Tony. Agoy pun menyelam dan menyelam. Dia ingin mencari bukti kalau kematian Bai adalah sebuah trik. Sampai pada dasar tangki, dia menemukan sebuah lorong yang terhubung ke penampungan air lainnya. Atau dengan artian, pelaku sebenarnya punya waktu sangat cukup untuk melepaskan tubuh Bai yang sudah dia siapkan sedari lama. Dan untuk mengungkap bagaimana semua trik ini berjalan, mereka harus mengungkapnya bersama Bai. Atau dalam artian lain, mereka harus mengautopsi tubuh Bai malam ini juga. Karena waktu mereka kurang dari 8 jam sebelum kasus Bai ditutup. Dan polisi menetapkan Bai sebagai Jack the Ripper yang asli. Esoknya, Kin Fu datang tepat sebelum kasus ditutup di hadapan publik. Kin Fu dengan lantang berkata kalau dia dan teman-temannya sudah menyelesaikan kasus terumit yang pernah ada di Amerika. Dan mereka punya bukti kuat kalau Jack the Ripper yang asli bukanlah Bai Zhenbang. Maka dari itu mereka akan membawa saksi yang akan mengungkap semua misteri ini. Mr. Bai Zhenbang. Tuan Grant menolak keras pengungkapan kasus ini, karena mana mungkin orang mati bisa menjadi saksi. Tapi Tuan Weiman bilang kalau mereka punya hak untuk mengatakan pendapatnya akan kasus ini. Publik dan wartawan yang ada di sana pun mendukung itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Kin Fu sampai seyakin itu dengan membawa tubuh Bai sebagai saksi. Melihat publik antusias, Agoy pun dengan lantang menyampaikan bukti pertama. Kasus Jack the Ripper ini memakan 4 korban. Ada Alice, anak senator terkenal, Ketan, sang kepala suku sekaligus ayah angkat dari Agoy, Lin Yue, dokter pengobatan tradisional Cina, dan terakhir Amanda, pelayan pribadi Alice. Dari 4 korban, mereka tidak menemukan keterkaitan apapun secara sosial. Hanya Alice dan Amanda saja yang terkait secara langsung. Tapi ada hal signifikan dari tubuh mereka masing-masing. 3 dari 4 korban mendapat luka yang sama persis dengan luka yang biasa Jack the Ripper lakukan.
menyayat perut dan membuang organnya. Tapi dari 3 itu, hanya 1 yang memang benar-benar disayat menyerupai sayatan seorang dokter, sedangkan 2 sisanya terlihat sangat asal-asalan. Tubuh mereka layaknya dikoyak oleh seorang jagal atau tukang potong daging. Hal itu ditambah, kenapa hanya ayah Agoy yang mendapat luka di leher tanpa kehilangan 1 organ pun. Dengan bukti ini mereka mengartikan, kalau pelaku ada 2 orang. Publik kaget mendengarnya. Berarti aksi Bai selama ini ada yang membantu. Zen langsung menolak keras tanggapan itu. Di tanggal 10 malam hari, dia berani bersumpah kalau dia bersama Bai semalaman. Mulai dari keluar teater sampai meninggalkan Bai sendirian di pelabuhan. Tapi mau bagaimanapun juga, polisi melihat Bai sedang melakukan aksinya di pabrik milik ayahnya. Dan disinilah Kin Fu masuk. Kin Fu menanya langsung Kapten Lance apakah dia melihat langsung wajah Bai saat hari penangkapan. Dan jawabannya, tidak. Dia hanya melihat wajah Bai saat dirinya sudah mengambang di tangki air. Kin Fu pun mengemukakan temuannya soal lubang bawah tangki yang terhubung dengan penyimpanan air lainnya. Dan selain itu, dia menemukan bukti lain. Sebuah bros union dengan inisial TL atau Thomas Lawrence alias pengawal pribadi Tuan Grant. Tapi hanya dengan bros ini, jelas mereka belum bisa membuat Bai lolos dari tuduhan. Maka dari itu, Kin Fu meminjam pistol milik Tuan Grant. Mr. Lance, what was the approximate distance where Mr. Grant? Kin Fu menjelaskan, kalau luka tembakan pada manusia dan hewan bisa sangat berbeda, tergantung dari hewan apa yang mereka tembak. Tapi babi potong ini adalah contoh paling dekat dengan simulasi yang terjadi saat hari penangkapan. Tuan Grant menembak dengan jarak sekitar 7 meter. Itu jarak yang sangat cukup untuk membuat luka fatal. Tapi yang mereka temukan di tubuh Bai tidak seperti itu. Luka tembakan itu lebih dalam dan pastinya itu dilakukan dari jarak yang lebih dekat. Tapi dari autopsi mereka justru Kin Fu menemukan bahwa Bai meninggal bukan karena tembakan. Bahkan Bai sudah meninggal sehari sebelumnya karena kedinginan. Zen melanjutkan penjelasan Bai dengan bilang kalau dirinya sama-sama berkuliah di universitas kedokteran yang sama dengan Bai. Dan dia berani bertaruh kalau otopsinya jujur dan menyeluruh. Dan dari otopsi itu, Zen menemukan gigi yang terkatup, otot wajah mengejang, anggota tubuh kaku, hidung dan ujung jari menghitam, kulitnya putih keabu-abuan, pendarahan dalam paru-paru dan jantung. Atau dalam arti sederhananya, Bai Zhenbang dibiarkan mati kedinginan. Dan di tengah musim panas seperti ini, satu-satunya tempat dingin hanyalah gudang penyimpanan es. Dan hanya ada sedikit gudang es di San Francisco. Dan yang paling dekat dari semua tempat kejadian perkara adalah gudang penyimpanan es di rumah Tuan Grant. Sekarang, semua bukti tertuju pada Tuan Grant. Namun apakah mungkin seorang ayah menghabisi anaknya sendiri? Kin Fu menjawab, bisa iya, bisa tidak. Tidak kalau sang ayah waras. Iya, kalau sang ayah sudah terbutakan oleh kekuasaan dan harga diri yang tidak perlu. Dalam kampanyenya, Tuan Grant membuat kebijakan yang membuat seluruh imigran Cina sangat tersudutkan. Pengasingan imigran Cina, penutupan Chinatown, dan melarang semua bisnis untuk memperkerjakan orang-orang dari etnis Cina. Kebijakan ini sudah membuat Tuan Grant memenangkan pemilu bahkan dari sebelum waktunya. Tapi ada yang perlu kalian semua tahu. Anak Tuan Grant satu-satunya ternyata menjalin cinta terlarang dengan seorang pria Chinese yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bai Zhenbang. Hubungan ini jelas akan mencoreng citra Tuan Grant sebagai orang yang paling keras menolak etnis Tionghoa eksis di Amerika. Kin Fu menegaskan ini bukan tuduhan tanpa dasar. Dia punya bukti kuat untuk hubungan itu. Sebuah surat yang ditulis Alice untuk mengajak Bai Zhenbang kawin lari. 2 buah tiket atas nama Alice dan Bai dengan tujuan Inggris untuk hari keberangkatan yang sama. Hari di mana seharian Bai menunggu Alice yang tak kunjung datang. Dan hari di mana Bai Zhenbang ditangkap dan dituduh sebagai pelaku kasus ini. Tapi bukti ini jelas belum menjadi motif yang kuat untuk Tuan Grant menghabisi anaknya sendiri. Maka dari itulah, 2 korban lain, Yuan Li dan Amanda, adalah kunci. Karena apa? Karena Yuan Li adalah dokter yang Alice percayai untuk mengecek kandungannya. Iya, benar. Alice hamil dan itu adalah anaknya dengan Bai Zhenbang. Dan itulah yang memperkuat bukti surat Alice soal kawin lari bersama Bai. Namun kembali lagi,
Apa jadinya perasaan seorang ayah yang tamak akan kekuasaan saat mengetahui anaknya hamil dari orang yang sangat dia benci keberadaannya? Dia dengan gelap mata mendorong anaknya jatuh ke bawah sampai kepalanya menghantam ujung tangga dengan sangat keras. Dan saksi satu-satunya dari pihak Alice hanyalah Amanda. Kin Fu meyakinkan publik dengan memperlihatkan serpian kayu yang dia temukan di kepala Alice. Dan itu cocok dengan retakan yang dia dapat dari ujung tangga rumah Grant. Selain itu dia juga menemukan pagar balkon lantai 2 yang baru saja dicat ulang untuk menghilangkan bukti. Dan lagi, serpian kulit di kuku Alice sangat Kin Fu yakini itu adalah milik Tuan Grant. Maka dari itu dia percaya kalau ada bekas cakaran di lengan milik Tuan Grant. Dan setelah semua itu, Tuan Grant tak bisa mengelak lagi. Semua bukti yang Kin Fu berikan sudah jelas mengarah kepadanya, dan itu semua benar. Tapi Kin Fu harus tahu, dia tidak menghabisi Alice. Itu semua hanya kecelakaan. Malam itu, Tuan Grant mendapat kabar soal perihal keinginan Alice untuk pergi ke Inggris dengan baik. Grant segera melarang Alice dengan berkata kalau mau dia taruh mana harga dirinya ketika seorang anak senator jatuh cinta dengan seorang pria yang derajatnya tidak lebih tinggi dari seorang budak. Alice yang muak mendengar hinaan ayahnya atas orang-orang Cina pun berkata, kalau karena inilah dia semakin ingin pergi jauh dari ayahnya. Karena inilah juga dia merasa ayahnya sudah gila dengan kekuasaan yang tidak jelas. Jadi sekarang ada baiknya sang ayah menggunakan kupingnya baik-baik. Karena Alice dengan penuh emosi berkata kalau dirinya tengah hamil anak dari bayi Zhenbang. You said you are pregnant with a Chinaman? Dan setelah itu, apakah ada kesedihan di matanya? Tidak. Justru yang ada di kepalanya adalah bagaimana dia harus menutup rapat semua ini. Dengan kesadaran penuh dia meminta Thomas untuk mencari pemburu dan mulai membuang isi perutnya. Dia tidak mau ada orang yang tahu kalau anaknya tengah mengandung. Dan dia juga memanfaatkan ketakutan banyak orang dengan sosok Jack the Ripper. Namun di balik semua rencananya, tanpa sengaja ayah Agoy melihat dirinya sedang menaruh Alice yang sudah tidak bernyawa di ujung gang gelap itu. Dan disitulah dia merasa kalau tidak boleh ada orang yang tahu tentang semua ini. Atau dalam artian, Kaitan dihabisi tanpa tahu apa yang terjadi. Jadi Kaitan hanyalah sebuah kerikil kecil untuk ambisinya yang lebih jauh. Dan lagi, Tuan Grant juga yang menghabisi bayi malam sebelumnya. Malam itu aku punya alasan kuat untuk menghabisinya. Dia sudah merusak anakku dan juga diriku. Dan dia datang hanya untuk mengemis soal apakah aku pelakunya. Dan aku bilang iya. Aku mungkin tidak sengaja menghabisi anakku. Tapi aku tidak pernah sudi rahim anakku mengandung bayi orang hina seperti Bai atau orang-orang Cina lainnya. Ya, Tuan Grant lah pelaku sebenarnya. Dan sekarang dirinya sudah terpojok. Dan tak ada lagi yang bisa menolongnya selain The vote on whether to appropriate Chinatown as municipal property, although Chinatown has not been appropriated City Hall. Setelah kasus ini selesai, Tony mengucapkan banyak terima kasih kepada Kin Fu dan Agoy. Dia tak percaya kalau mereka berdua benar-benar bisa memecahkan kasus tersulit yang pernah polisi Amerika hadapi. Dia tak tahu harus memberikan apa. Tapi ada sesuatu yang Kin Fu terima. Surat kewarganegaraan Amerika yang Kin Fu robek di luar ruang sidang. Surat itu disusun kembali oleh Tony dan diberikan kepadanya. Tony bilang kalau ini adalah hak Kin Fu mendapatkannya. Dan juga dia tahu siapa Kin Fu dan Agoy sebenarnya. Kin Fu adalah anak dari tabib pribadi Kaisar waktu itu. Melihat kehebatan ayahnya, Kaisar meminta ayah Kin Fu untuk membantu lebih banyak orang di luar sana. Ayahnya mengiyakan permintaannya dan memutuskan untuk membuka praktik kecil di sebuah desa. Namun saat pemerintahan yang baru terkudeta, ayah Kin Fu diburu habis-habisan karena banyak memegang rahasia kekaisaran. Namun sampai saat terakhir pun,
Sang ayah tak mengucap satu kata pun. Sampai akhirnya Kin Fu diasuh oleh sang kakek dan dibantu oleh seorang saudagar untuk pindah ke Amerika demi keamanan Kin Fu. Karena mau bagaimanapun, Kin Fu adalah anak jenius yang dilulukan kaisar untuk melanjutkan pengabdian ayahnya. Dan untuk Agoy sendiri, dia masih ingat tentang bagaimana kebaikan ayah Agoy dulu saat pertama kali tiba di Amerika sebagai pekerja kasar. Dia masih teringat jelas kepolosan Agoy waktu itu adalah secerca harapan bagi banyak orang di saat mereka lelah dengan semua keadaan. Tony pun mengucapkan terima kasih. Dia sangat berterima kasih kepada Kin Fu dan Agoy. Dan sekarang, saatnya mereka berpisah. Tony akan kembali ke Cina untuk melanjutkan perjuangan anaknya dalam pengusiran pihak asing yang sudah mengambil alih paksa kerajaan. Tugasnya di sini telah selesai. Dan sekarang adalah giliran Kin Fu dan Agoy membuktikan pada semua orang bahwa mereka tidak boleh dipandang sebelah mata oleh orang-orang kulit putih di Amerika ataupun di dunia. 你帮我选一下，你说，一，回曲公主当你们一年驸马爷那。我还是选一不？哪来的？这唐人街是从哪儿来的？那我以后就叫唐贵。Iya, video yang sangat panjang, saya akui. Ya, sangat panjang, ya Allah. Editorku maafin saya. Tapi makasih buat kalian yang udah nonton ini sampai habis nih, sampai ke saya ngomong ini. Dan juga maaf lah kepanjangan buat penonton, buat editor saya, buat penulis saya juga. Tapi gini sih, kenapa saya pengen bahas film ini? Sebenarnya simple, saya penasaran. Kalau kalian tahu nih ya, film ini adalah prequel dari 3 atau 5 filmnya dengan judul yang sama. Iya benar, prequel, 4. Jadi sama film ini tuh ada total 4 film. Jadi kayak sebelumnya film saganya ini tuh ada Detektif Cina tahun 1 sampai 3. Nah, awal dari 3 cerita ini tuh ya film ini. Ibaratnya gitu sih kalau nggak salah. Jadi yang kalian tonton ini itu tuh film keempat dari 4 filmnya. Gimana yang ngomongnya ya? Ya pokoknya ini adalah film keempat. Tapi film keempat ini adalah awal dari cerita Detektif Cina tahun 1 sampai 3. Karena yang ini judulnya itu Detektif Cina tahun 1900. Saya nggak tahu cara ngomong bahasa Inggrisnya gimana. Nah, terus saya sendiri juga belum tahu urutannya itu gimana. Cuma kalau yang saya tahu sih cuma sebatas ya oke, ini jadi prequel dari 3 film sebelumnya di situ. Jadi ada Detektif Cina tahun 1 yang rilis 2015, Detektif Cina tahun 2 rilis 2018, terus Detektif Cina tahun 3 yang rilis 2020, sama yang keempat itu ini, Detektif Cina tahun 1900 yang rilis tahun ini. Dan kalau nggak salah ada seriesnya juga dengan nama yang sama. Nah, kalau buat yang itu saya belum tahu dan saya juga belum lihat hubungannya itu apa. Cuma kayaknya menarik sih untuk dikulik satu-satu. Tapi ya itu juga kalau kalian tertarik sih sebenarnya. Karena dari yang baca itu 3 dari 4 film Detektif Cina tahun ini termasuk di 50 film terlaris sepanjang masanya Cina. Ada yang masuk 10 besar, ada yang 20 besar, dan kayaknya film yang ketiga itu masuk 5 besar deh kalau nggak salah ya. Tapi yang bikin saya ngerasa film ini tuh kayaknya seru buat ditonton itu karena abismonya itu karena 4 film yang sebelumnya itu bersaing sama film-film Cina yang juga nggak tanggung-tanggung secara penjualannya dan secara filmnya memang bagus di situ. Ya biarpun saya tahu kalau selera orang soal film ya beda-beda sih ya. Cuma entah kenapa kayaknya film-film buatan Cina akhir-akhir ini kayaknya ya 3-4 tahun terakhir itu mulai menarik perhatian saya sih. Mungkin karena banyak relate-nya ataupun kayak sesuatu yang baru dan mungkin film-film Hollywood juga beberapa ceritanya mungkin belum menarik lagi buat saya. Cuma ada kok, saya juga masih nonton sih beberapa film-film dari Hollywood dan nggak hanya Hollywood aja, banyak sih sebenarnya sih. Tapi sekali lagi kalau kalian tertarik sebatin buat kelanjutin 3 sisa filmnya, ya bolehlah kalian ngomong di kolom komentar. Tapi ya biarpun proses produksinya nunggu ya. Maaf. Cuma ya begitulah. Oke, itu aja. Gak ada kata-kata bagus kali ini. Gak ada apapun. Saya cuma pengen nge-share soal
Buat saya pribadi, filmnya keren dan seru. Sumpah, kalian harus nonton dan saya jadi tertarik buat nonton film 1, 2, 3-nya sama seriesnya mungkin sih. Jadi ya udah, untuk itu saya pengen mengucapkan terima kasih. Saya dan tim Push Rank Epic Glory mengucapkan terima kasih, sorry salah ngomong. Dan buat kalian yang udah nonton video sampai habis, buat kalian yang sudah memberikan like, buat kalian yang sudah memberikan komentar, buat kalian yang sudah subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini sampai hari ini, sumpah. Jadi sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tangga kopinya, ambil koreka dan sebatin aja dulu.